Cuci tangan 5 langkah terlebih dahulu. Gunakan sabun. Bu Nadia, sekarang kita akan mempraktekkan bagaimana itu breast care. Nah, breast care itu apa? Nah, breast care itu pijat payudara. Tujuannya untuk apa? Yang pertama, selain untuk memberikan relaksasi pada payudara, juga memperlancar ASI. Nah, ini bahan-bahan yang digunakan nanti Ibu ya. Ketika di rumah, siapkan baskom, isi dengan air hangat, kemudian ini ada 2 buah handuk, kalau bisa ditambah 1 lagi, ini yang kecil, ada kapas ya Bu, ini kapasnya kapas bersih biasa, dan ini gunakan baby oil ya Bu. Nah, sebelum memulai ke pijat payudaranya, kita cuci tangan terlebih dahulu. Nah, ini saya sudah cuci tangan ya. Nah, Ibu sekarang yang pertama kita pasangkan dulu mohon maaf Ibu ya, bajunya dibuka ya. Nah Ibu, sekarang tahap yang pertama kita bersihkan dulu putingnya. Nah, dibersihkannya dengan kapas dan juga ini baby oil. Nah, kemudian didiamkan di sini ya Bu, punten ya. Ini satu lagi Ibu, silahkan dipegang ya. Nah, ini kita tunggu selama 1 menit sampai 2 menit. Nah, ini sudah 2 menit ya Ibu. Sekarang mohon maaf ya, ini kita putar, silahkan diikuti Ibu ya. Nah, diputar, kemudian ditarik ke atas ya. Nah, ini terlihat ya, masih ada kotoran. Kalau misalnya dirasa ini masih ada kotor, boleh dibersihkan kembali. Sekarang kita kompres payudaranya dengan air hangat. Pegang Bu, maaf ya. Dikompres, ini tujuannya untuk melancarkan aliran-aliran darah yang ada di payudara. Dikompres kurang lebih 1-2 menit. Ya Bu, sudah 2 menit, boleh dilepaskan. Sekarang kita lanjut ke pemijatan payudara yang intinya ya. Nah, sekarang kita pakai baby oil, gunakan secukupnya di telapak tangan. Nah, gunakan buku-buku jari ini ya, 4 buku jari. Ini diurut Ibu, menggunakan kedua tangan diurut, melingkar dari arah luar ke arah dalam puting. Nah, Ibu boleh dipraktekkan. Sekarang gerakan yang selanjutnya, kalau misalnya payudara yang kanan, berarti tangan kiri yang menyanggah payudara yang kanan. Posisinya seperti ini. Tangan kanan seperti ini Bu, diluruskan. Kemudian payudara diusap menggunakan bagian jari kelingking dan telapak yang ini. Jadi seperti ini Bu. Ini disanggah ke atas ya. Kemudian urut ke bawah. Urut ke bawah. Urut lagi ke samping. Sampingnya. Kemudian ke sini. Ke sini. Ulangi sebanyak 3 kali. Melingkar terus. 1, 2, 3, 4. Kemudian yang bawahnya ini diangkat seperti ini. 1, 2, 3, 4. Ya, bagus Ibu ya. Nah, terus gerakan yang tadi yang menggunakan sisitan telapak tangan sama ya Bu. 1, 2,
3, 4, 5, lakukan sebanyak 3 kali, kemudian yang bawahnya diangkat. Ini tujuannya untuk apa? Untuk memperlancar saluran-saluran ASI yang ada di sini. Jadi biar tidak ada saluran yang tersumbat. Seperti itu ya Ibu. Kemudian setelah itu tangan kiri tetap menyanggah di sini. Kemudian ini gerakannya mengepalkan tangan seperti ini. Nah, yang mengenai payudara itu buku-buku ini. Nah, gerakannya hampir sama seperti tadi. Diusapkan dari ujung ketiak ke sini sampai ke sini. Ini payudara, lengan yang ini tetap menyangga payudara. Satu ke tengah, ke tengah, ke tengah areola. Gunakan baby oil. Ya Ibu ya, maaf ya. Sama saya dipraktekkan. Ibu, berhubung ibu ini bekerja, jadi dedenya sering ditinggalin ya. Nah, sementara dedenya harus tetap dikasih ASI kan ya Bu ya. Nah, ini jadi alternatifnya adalah menggunakan ASI perah. Jadi ibu memerah dulu ASInya, disimpan, dan nanti ketika ibu kerja boleh dikasihkan oleh keluarganya yang ada di rumah. Nah, di sini saya akan mempraktikkan bagaimana memerah ASI yang baik dan benar. Nah Ibu, yang pertama pastikan alat-alat yang digunakan itu bersih. Kemudian pastikan sebelum Ibu memerah ASI, cuci tangan terlebih dahulu ya, yang tadi yang 6 langkah. Nah, setelah cuci tangan, kemudian ini menggunakan air hangat lagi ya Bu. Menggunakan air hangat untuk mengompres payudara. Mohon maaf Ibu ya. Nah, ini dikompres seperti tadi ya, kurang lebih 1-2 menit. Biar lebih lancar lagi. Nah, setelah seperti ini, nah kemudian mohon maaf Ibu. Nah, ini bagian hitam ini harus masuk semuanya ke sini. Nah, karena bagian hitam ini adalah saluran untuk pengeluarannya, bukan hanya di putingnya saja ya. Jadi harus masuk semua. Kemudian ditekan dan biarkan ASI-nya menetes. Nah Ibu, ini jadi hasil perahannya seperti ini ya. Kita simpan di botol yang tertutup atau wadah apapun yang tertutup. Nah tadi diingat ya, sebelum memerah cuci tangan terlebih dahulu. Kalau misalkan kotor, dikompres oleh air hangat, kemudian disapu dengan ini ya, dengan kompresannya. Kemudian diperah, harus seimbang Ibu ya, kiri dan kanan. Nah Ibu, sekarang sudah selesai ya pijat payudara dan ASI perahnya. Bagaimana Ibu, sudah dapat dipahami? Insya Allah. Insya Allah ya, dapat dipraktikkan nanti di rumah. Nah ini penyimpanannya ada itunya ya Bu ya, ada waktu kadaluarsanya. Nah ini kalau ASI ini disimpan di tempat ruangan seperti ini, bisa bertahan sekitar 4 jam. 4 jam, lebih dari itu ASI sudah tidak baik diberikan kepada bayi. Kemudian yang kedua, disimpan di dalam kulkas. Yang pertama disimpannya di pintu kulkas atau di bawah, bukan di freezer. Nah itu bisa bertahan sekitar 3-5 hari. Nah tapi kalau disimpannya di freezer itu bisa bertahan sampai 3 bulan. Nah ada lagi yang bisa 1 tahun, itu disimpan di freezer khusus yang isinya hanya untuk membekukan makanan ataupun freezer khusus penyimpanan ASI. Kalau misalkan nanti ketika dede bayinya menyusu ada sisa, nah itu dibuang saja Ibu, jangan dibalikan lagi. Nanti Ibu kasih tahu ya ke keluarga yang di rumah, karena nanti mungkin yang beri ASI perah ini bukan Ibu karena Ibu bekerja ya. Nah kemudian bagaimana dengan stok ASI yang ada di kulkas?
Pemberiannya yaitu yang pertama, ibu siapkan air hangat di baskom seperti ini. Nah, ASI ini dituangkan ke wadah yang di atas baskom ini, kemudian dihangatkan di atas baskom yang ada air hangatnya. Dilarang menghangatkan langsung di atas kompor karena dapat merusak kandungan yang ada di dalam ASI. Setelah ASInya sudah tidak dingin lagi atau sudah hangat kuku, baru diberikan kepada dede bayinya. Seperti itu ya, Bu. Nah, sekarang kita akan melakukan pijat oksitosin. Nah, pijat oksitosin ini tujuannya untuk merelaksasi ibu dan untuk memperlancar aliran ASI dan memperbanyak produksi ASI. Nah, yang pertama, posisikan ibu seperti ini senyaman mungkin. Kemudian, yang pertama adalah memijat bagian leher ibu. Dicari tulang lehernya. Lakukan gerakan memutar seperti ini dari atas sampai ke sini. Tulang ada di bagian sini. Lakukan sebanyak 3 kali gerakan. Kemudian setelah 3 kali, lakukan gerakan menyusur dari arah atas sampai ke bawah seperti ini. Lakukan gerakan memutar dari arah tengah sampai ke sini. Lakukan sebanyak 3 kali, kemudian urut. Urut sebanyak 3 kali juga. Kemudian lakukan penekanan di daerah pundak. Kemudian kita membuat gerakan melingkar dengan ibu jari di bagian belikat. Telusuri bagian selah tulang belikatnya. Setelah 3 kali, kemudian telusuri ini tulang belakang. Kita pijat di bagian samping tulang belakang dari atas sampai bawah sebanyak 3 kali dengan gerakan lingkaran-lingkaran kecil seperti ini. Ini dilakukan sebanyak 3 kali gerakan dari atas ke bawah. Kemudian gerakannya disusul oleh gerakan menyapu seperti ini. Kemudian gerakan melingkar tadi diulangi dari bagian bawah sampai ke bagian atas. Kemudian lakukan gerakan menyapu tetap sama dari atas ke bawah. Kemudian di sini kita akan ambil gerakan dari ujung bahu dikumpulkan ke tengah, kemudian dibuang ke bagian bawah. Lakukan sebanyak 3 kali gerakan. Nah, sekarang kita akan melakukan gerakan bentuk hati seperti ini, yaitu dengan menggunakan kepalan tangan seperti ini. Yang ditekankan adalah bagian ininya seperti ini, kiri dan kanan bergantian. Lakukan secara tegas dan pasti. Gerakan ini boleh dilakukan sampai ibu merasa rileks, jadi boleh dilakukan lebih dari 3 kali.